diskusi publik kita. Yang pertama, ideologi, penguatan ideologi HAM dan demokrasi. Ini tantangan besar dan sangat profesional. Baik, terima kasih Benda Dagang yang terhormat Ibu Wakil Rektor 3 Ibu Prof. Omi 13. Kita saling berindu, sambut salam dan indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin sekalian, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, narasumber kita Dr. Asriuddin Kambudan, Bupati Kabupaten Deli Serdang. Pengapinya itu adalah kerangka kebaikan, adalah golongan yang akan mendapat sampah musuh yang akhir. Amin. Yang kami hormati Wakil Rektor 3 untuk sementara kakak kami, kakak Profesor Kopi yang berakhir. Kemarin sudah berkomunikasi dengan Pak Muli, beliau di Bandung. Pak Arifin juga dari menunggu, insya Allah nanti akan bergabung bersama kita. Dan menghormati anggota kami, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Sumatera, Pak Sarido, Solo. Nanti kalau kita akan ngobrol Quick win dari Pak Prabowo, baik MBG makan bergizi gratis sampai yang terakhir tadi lumbung pangan. Yang kedua, tadi Dr. Arifin mengatakan 1000 kolam itu satu program yang menurut beliau luar biasa dan bagus untuk swasembada. Untuk swasembada. Yang kedua, tadi kata Pak Arifin, dari Serdang konsolidasinya, terutama di aspek kesehatan. Anggota Komisi 13 sama Bang Lokot Nasution, Ketua Demokrat yang juga anggota Komisi 5. Supaya nanti setelah ini Bang, kita rencananya membuat lokakarya. Lokakarya itu mengundang seluruh kepala daerah se-Sumatera, seluruh DPRD Kabupaten Kota se-Sumatera, DPRD Sumut dan juga DPR RI. Yang kita harapkan nanti kita undang menteri-menteri yang kita harapkan bisa memberi sumbangsi kebijakan pembangunan di Sumatera. Rencananya kan setelah lebaran ini kita undang dulu ya Bang Ije, Bang Rapidin, Bang Lokot di Halal Biala untuk konsolidasi atau cipta kondisi menuju lokakarya. Lokakarya nanti yang akan kita harapkan bisa hadir itulah Menteri Infrastruktur, Menteri PU, kan, Menteri Pertanian, yang mewakili Menteri Pertanian, Menteri kepentingan lokal. Saya teringat kemarin ketika pasca pelantikan Pak Prabowo menetapkan 7 quick win-nya yang harus segera realisasi. Dan itu pasti di sektornya adalah kepala daerah. Yang pertama adalah program makan siang gratis, itu 71 triliun. Yang kedua adalah pengusahaan kesehatan gratis, itu sekitar 3,2 triliun. Yang ketiga penuntasan DBC, Bang Haji mungkin paham ya kan, sekitar 8 triliun. Yang keempat pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas, ada 1,8 triliun. Yang kelima renovasi sekolah, ada 20 triliun renovasi sekolahnya. Yang keenam membangun sekolah unggulan 4 triliun. Yang ketujuh membangun lumbung pangan nasional 15 triliun. Izin, bagaimana kesiapan dua daerah ini, Tapsel dan Deli Serdang untuk mengeksekusi dan menuntaskan 7 quick win dari Pak Prabowo ini? Kalau enggak, ini kan pas karena anggarannya terbatas, pasti ini berlomba-lomba ini Bang. Siapa yang cepat, yang profesional, yang dia bertukar pikiran, berbagi pengalaman dan merumuskan gagasan yang bermanfaat bagi kemajuan bersama. Hadirin yang berbahagia, seperti yang kita ketahui, salah satu dari acara ini adalah diskusi yang akan kita jalankan bersama. Sebuah diskusi yang tentunya akan menjadi ruang bagi kita semua untuk menggali ide-ide baru, bertukar wawasan, serta merumuskan
juga memberikan dampak positif bagi. Penyatuan pertama kata Friedman itu dijahit oleh negara. Jadi negara lah yang menghubungkan semua dunia secara global. Itu globalisasi, konvergensi yang pertama sekali. Yang kedua kata Friedman, yang menjahit itu bukan lagi negara, tapi adalah perusahaan. Itu yang kita kenal dengan transnational corporate dan multinational corporate. Tapi hari ini kata Friedman, banyak kali. Tapi hari ini kata Friedman, dunia dijahit oleh teknologi, oleh media. Siapa saja hari ini bisa mengglobal. Dan kita sudah sampai pada tahap yang ketiga hari ini. Dan ketika dunia semakin menyatu, apapun yang terjadi di satu negara atau bahkan satu titik, dia akan mempengaruhi dunia secara global. Karena itu Indonesia akan terpengaruh oleh globalisasi ini, tidak terkecuali Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Tapanuli Selatan. Ikatan Alumni Magister Studi Pembangunan USU melaksanakan dialog interaktif terkait dengan masa depan pembangunan Sumatera sekaligus buka puasa bersama. Kita undang tadi Bang Nusirawan Pasaribu sebagai Bupati Tapsel dan Bang Hasrinuddin Tambunan sebagai Bupati Deli Serdang. Alhamdulillah mereka sudah memaparkan, kita punya optimisme lah bahwa dua kabupaten ini akan menjadi kabupaten yang unggul dan terbaik di Sumatera dan juga di Indonesia. Oke Bang, kemudian dari temanya ini sendiri Bang, artinya ada analisis mungkin yang jadi temuan orang Abang bahwa Sumatera soal infrastruktur di Sumatera Utara sendiri belum bagus ya Bang? Ya kita semangatnya tadi di diskusi ini adalah bagaimana membangun kolaborasi antara lokal dan pemerintah kabupaten kota, pemerintah sumut juga pemerintah pusat menuntaskan problem-problem pembangunan seperti infrastruktur. Insya Allah ke depan kalau semakin sering pertemuan diskusi seperti ini, kolaborasinya akan semakin kuat Dan terkonsolidasi pastinya ya kan Bang. Terakhir Bang, harapannya apa nih Bang dari kegiatan kita ini? berharap bahwa kepala-kepala daerah yang lain juga punya semangat yang sama, bagaimana mereka bisa mensukseskan pembangunan daerahnya dengan kolaborasi di seluruh tingkatan. Dan sekali lagi kolaborasi di tingkat kabupaten kota, kolaborasi tingkat provinsi, juga kolaborasi di tingkat pusat. Nah kami DPR, saya kebetulan DPR, kami DPR juga siap untuk menginisiasi itu. Oke Bang, terima kasih Bang. Oke.